Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan yaitu kriteria dan teknik pemeriksaan validitas dan reliabilitas. Mata kuliah ini diampu oleh Dr. Evi Muafiah MAG. Baik, kita mulai. Oke. Kemudian pembahasan yang pertama, rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa alasan dan acuan validitas dan reliabilitas. Kemudian yang kedua, apa pengertian dari validitas dan reliabilitas. Kemudian apa saja bentuk dan jenisnya validitas. Dan yang terakhir, bagaimana karakter reliabilitas. Kemudian masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu acuan dan alasan validitas dan reliabilitas. Pengertian acuan yaitu data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Kemudian merupakan ketetapan antara data terjadi pada objek penelitian, data yang dapat dilaporkan oleh penelitian. Ada yang diperoleh dari peneliti memiliki punya karakter tertentu yaitu valid. Kemudian yang pengertian validitas. Pengertian validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan atau kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Kemudian yang bentuk-bentuk validitas menurut para ahli, di sini ada beberapa, ada 9. Yang pertama, contour validity, kemudian construct validity, kemudian phase validity, kemudian factorial validity, kemudian imperial validity. Yang keenam, intrinsic validity. Yang ketujuh, predictive validity. Yang kedelapan, content validity. Yang kesembilan, curricular validity. Kemudian ada jenis-jenis validitas. Yang pertama jenisnya yaitu validitas isi. Yang dimaksud yaitu bahwa isi atau bahan yang diuji relevan dengan kemampuan pengetahuan, pelajaran, pengalaman, atau latar belakang. Kemudian yang kedua, validitas prediktif. Validitas prediktif ialah adanya kesesuaian antara ramalan prediksi tentang perilaku seseorang dengan perilaku yang nyata. Kemudian yang kedua yaitu validitas konstruk. Validitas konstruk yaitu sifat-sifat yang tidak dapat langsung tampak berwujudnya dalam kelakuan manusiawi. Misalnya, kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang terdiri dari berbagai komponen, dan kepribadian ini kita ingin mengetahui aspek-aspek manakah yang sebenarnya kita ukur. Kemudian yang keempat itu ada validitas eksternal. Validitas eksternal itu dalam dunia penelitian sosial itu sudah cukup banyak alat pengukur yang diciptakan oleh para ahli peneliti untuk mengukur gejala sosial dan alat pengukur tersebut sudah mempunyai validitas. Yang kelima yaitu ada validitas budaya. Validitas budaya ini lebih tepatnya validitas antar budaya sangat penting bagi peneliti yang dilakukan oleh negara atau bangsawan yang sangat bervariasi. Kemudian yang terakhir ada validitas rupa.
Validitas rupa ini berbeda dengan jenis-jenis validitas yang telah diungkap di atas. Validitas rupa tidak menunjukkan apakah alat pengukur mengukur apa yang ingin diukur, namun hanya menunjukkan bahwa dari segi rupanya suatu alat ukur tampaknya mengukur apa yang ingin diukur. Kemudian lanjut ke poin E. Ini ada pengertian reliabilitas. Pengertian reliabilitas adalah keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Jadi ketika kita mengukur di dalam penelitian itu apakah reliabilitas ini sudah akurat atau sudah konsisten dalam penelitiannya. Kemudian yang kedua, kriteria reliabilitas. Kriterianya ini yang pertama ada merupakan memiliki suatu set nilai tes, bukan memiliki tes itu sendiri. Artinya suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Kemudian yang kedua yaitu suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Yang terakhir yaitu reliabilitas dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Kemudian poin selanjutnya yaitu pengujian reliabilitas instrumen. Yang pertama yaitu metode tes ulang. Ketika sudah kita meneliti dari sebuah objek, maka kita harus menentukan kepastian. Maka itu harus adanya metode tes ulang. Yang kedua yaitu metode bentuk paralel. Metode bentuk paralel ialah dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran dan susunan, tapi butir-butir soal berbeda. Kemudian yang terakhir metode gabungan antara tes tersebut dan paralel. Mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.